Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberi nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Yang tak lupa pula kita diberi nikmat hidup hingga kita saat ini masih bisa menghirup udara yang segar ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat beliaulah kita bisa menikmati zaman yang serba modern ini, zaman canggih ini. Padahal dulu kita hanya zaman kegelapan, zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mengupas arti dari surat Al-Ars ayat 1-3. Baiklah, seperti yang kita tahu, surat Al-Ars terdiri dari 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, sungguh demi masa, innal insana lafi husr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Mengapa kita manusia disebut dalam kerugian? Karena manusia yang disebut dalam kerugian itu adalah manusia yang hanya mengejarkan hal-hal yang untuk dunia. Mereka tidak berpikir akan mati, karena kita di dunia ini hanya sementara. Mereka hanya bekerja tanpa sholat, tanpa ingat berzikir pada Allah. Mereka hanya melakukan kegiatan yang ada di dunia, kecuali wallazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali orang yang soleh, orang yang saling mengerjakan kebaikan, kebajikan, serta mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Karena itu, kita sebagai umat muslim disuruh saling mengingatkan orang seagama kita. Kita melakukan kebaikan dan kebenaran, kita mengejar dunia tanpa meninggalkan akhirat. Kita misalnya kita berdagang, kita tidak boleh itu menipu timbangan atau menipu harga begitu, karena itu akan berdosa untuk kita. Karena yang kita cari itu bukan hanya uang, yang kita cari itu adalah keberkahan juga. Sabar, kita mengingati dalam kesabaran, karena sabar itu tiada batas. Cobaan itu ya pasti bisa sabar, karena cobaan kita ini belum seberapa dibandingkan dengan para nabi, para sahabat. Begitu, mengingatkan dalam kebenaran. Jika ada kawan kita melakukan kesalahan, kita ingatkan. Begitu pula jika kawan kita yang mengingatkan. Karena itu, janganlah jadi manusia yang merugi. Karena manusia yang merugi adalah manusia yang tidak memikirkan saudaranya, saudara semuslim, dan tidak memikirkan untuk akhirat. Mereka hanya memikirkan dunia. Banyak yang kita pelajari dari surah ini. Karena dari itu teman, teruslah kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingatkan saudara semuslim kita, mengingatkan yang baik, yang benar, dan mereka akan sabar, karena salah satunya menyelamatkan kita dari siksa kubur adalah bersabar. Sebab dari itu, jikalau saya ada kesalahan, tolong ingatkan saya. Dan jikalau ada kawan mempunyai salah, saya insya Allah akan mengingatkan juga. Dengan begitu, kehidupan ini akan menjadi lebih indah, karena kita mencari berkah. Sekian ceramah dari saya. Jika salah itu dari saya, jika benar itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.